Ibu, Bapak yang saya hormati, beserta Bintek Penguatan Amil Layismu Muhammadiyah Kabupaten Demak, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin utamanya kepada guru-guru kami, Bapak Ustadz Fakhrudin, itu dulu guru saya sejak kecil, Bapak Haji Muhayun, dan juga para senior yang lain. Izinkan saya mewakili dari PDM. Ya. Sebetulnya pengampunya adalah Bapak Haji Suali. Kemudian beliau melimpahkan kepada Bapak Samawi. Nah, Mas Samawi ganti melimpahkan kepada saya karena sama kasusnya dengan tadi Pak Asfuri. Wah, jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya keberadaan kita di sini ini adalah dalam rangka untuk menguatkan, ya, untuk mencari inspirasi bagaimana supaya kita yang bergerak di Layismu ini, baik mulai dari Dewan Syariah, mulai badan pengawas, badan pengurus, eksekutif, itu betul-betul bisa menghayati. Artinya apa? Artinya menikmati, ya. Jadi profesi ini atau tugas ini kita anggap sebagai bentuk ibadah. Maka kalau tugas ini kita anggap sebagai bentuk ibadah, maka endingnya tujuan kita harus bagaimana bisa menjadi jalan untuk menuju surga. Jadi kalau di situ ada guru, di situ ada dokter, di situ ada apa, semuanya mereka juga diniatkan untuk beribadah. Maka kita di Layismu ini juga kita harapkan menjadi sarana kita untuk meniti jalan menuju surga. Maka dengan beberapa jam tadi kita ambil judul judulnya akhirnya menjadi amil Layismu, meniti jalan menuju surga. Oleh karena itu harapannya kita betul-betul menghayati, menikmati bagaimana sejatinya seorang amil. Bapak Ibu yang saya hormati, slide 1 Mas. Seorang amil ya itu harus mempunyai moto. Bahasa apa ya? Moto itu mempunyai semboyan. Nah, semboyannya apa? Semboyannya adalah khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bagus budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini semboyan kita. Ini ada beberapa riwayat, ini sumbernya hadis, ada yang hanya mengatakan khairun nas anfa'uhum linas. Ada yang khairun nas ahsanuhum khuluqa. Ada yang lengkap khairun nas ahsanuhum khuluqa wa anfa'uhum linnas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang bergerak di Layismu ini harus menjadi semboyan kita. Seorang amil baik Dewan Syariah sampai sekecil yang dianggap kecil apapun, sebetulnya tidak ada yang kecil di Layismu ini, semuanya adalah memainkan peran semuanya sesuai dengan kapasitasnya, maka harus mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Nah, seorang muslim ada 3 Pak ya. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga akhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya apa? Singkatnya sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain kepada kita, maka sebegitulah kita juga harus memperlakukan orang lain. Kalau kita ingin dilemah lembuti, maka bersikap lemah lembutlah kepada orang lain. Kalau kita ingin dikasari, ya silakan berbuat kasar kepada orang lain. Dan yang kedua, wa anfa'uhum linnas, dan yang paling bermanfaat kepada manusia.
Maka alhamdulillah tadi Pak Gufron pemaparannya di MUI mendapat apresiasi. Tadi kita semua mendengar bahwasanya laismu mendapat jempol 2 karena kakinya pakai sepatu maka tidak bisa 4 ya. Kemudian motivasi ya, motivasi. Seorang amil laismu ini harus mempunyai motivasi. Apa yang kita harus mencari inspirasi, apa yang membuat kita harus bekerja sebaik mungkin. Yang pertama, hadis Nabi Muhammad SAW, bukan yang ini Mas Anda, bukan yang ini, yang laismu 1, ada 2 file. Ada, tadi tak kasih kan? Oh iya, oke. Ya, berarti ada kekurangan. Oke. Yang pertama adalah motivasi. Artinya apa? Kita mencari sesuatu yang bisa membuat kita bekerja dengan baik. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu ya'lif wala yu'laf. Al mu'minu ya'lif wa yu'laf wala khaira fi man la ya'lif wala yu'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik atau orang mukmin itu adalah orang yang bersikap lemah lembut dan dilemah lembuti. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak lemah lembut dan diperlakukan tidak lemah lembut. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya lemah lembut apa? Artinya kita sebagai pelayan, kita di laismu sudah mengekrarkan diri memberi untuk negeri, berarti apa? Kita melayani. Kita harus menjadi orang yang lemah lembut. Dan seandainya kita tidak bisa berlemah lembut, maka berarti tidak ada kebaikan bagi kita. Banyak hadis lain yang semakna. Dan seandainya kita kok diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak lemah lembut, itu berarti barangkali kita pernah berbuat yang tidak lemah lembut. Sebagaimana firman Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang lain juga akan berbuat kepada kamu. Jika orang lain berbuat tidak baik kepada kamu, maka kata ayat itu introspeksilah begitu. Nah, kemudian motivasi yang kedua, ya. Dari juga hadis yang barangkali mungkin nggak di slide, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya man sa'a alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah, ya. Kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang melindungi atau ngerumati ya, terhadap para janda dan orang miskin dan anak yatim, maka dia seperti berjihad di jalan Allah. Ada ulama lain yang mengatakan bahwasanya dia seperti orang yang berpuasa tapi tidak buka puasa, poso ngebleng. Ada yang mengatakan seperti orang yang sholat tahajud tapi gak rampung-rampung sampai sak mati nih. Sampai sak mati nih. Artinya apa Bapak Ibu? Keutamaan ya, berbuat baik di laismu ini, kita laismu kan satu, yang sewu, luar biasanya para driver kita ya. Mungkin Mas Hadi dulu pernah ngalami sebelum ada mobil-mobil laismu tuh, waktu mobilnya masih PKU Haja Fatimah, itu kan sudah banyak juga melayani pasien, dari mulai mengambil jenazah, dari mulai ngata orang sakit, sampai waktu itu laismu juga menebus, ya, paling mungkin masih ingat, menebus jenazah di RSUD yang keluarganya tidak mampu bayar biaya rumah sakitnya, ya, yang keluarganya tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Nah, hal seperti ini hadis mengatakan kalau kita berjuang seperti itu, melakukan seperti itu seperti seorang mujahid, seperti seorang berpuasa, ora buka, seperti orang yang sholat tahajud, ora mandek. Nah,
Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seperti ini harus menjadi motivasi kita. Maka salah seorang ulama Ibnu Battal ya mengatakan dalam bukunya, bagi siapa yang ora iso sholat tahajud, ora iso poso sunah, maka santunilah para janda dan orang yang miskin dan orang anak-anak yatim, rumah tono, maka kalian nanti di surga akan seperti orang-orang yang berjihad. Seperti itu. Maka Bapak Ibu, pengalaman kami di Mesir waktu itu 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sebagian ada yang sholat tahajud mulai dari jam 10 sampai menjelang sahur, tapi juga banyak orang yang bunteli beras, bunteli minyak, ngamplopi duit. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan supaya mereka ikut bergembira di hari raya. Maka ini harus menjadi spirit lahismu. Menjelang akhir Ramadan, fundraising, semangat golek duit, ya. Kemudian yang lainnya juga semangat bungkusi beras semuanya supaya orang-orang yang membutuhkan itu menjadi bahagia di bulan Ramadan di akhir-akhir sehingga bisa senang semuanya. Ini setiap tahun Pak, sampai saya bertanya, kenapa Pak kamu gak ikut sholat? Wah, kurang ngerti Pak. Teko kiaiku katanya. Paginya malam 21 berarti besoknya itu kiainya ceramah Pak. Memotivasi supaya orang-orang itu mempunyai kemauan. Kemudian yang kedua, Mas, hadis dari Nabi Muhammad SAW ya, bahwasanya sebaik-baik orang Muslim adalah orang yang apa? Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang yang tidak mampu. Jadi suatu ketika adalah salah seorang Arab yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, yaitu ketika engkau mendatangkan kebahagiaan di hati seseorang. Bayangkan Pak, orang mau berobat, tidak punya transportasi, tidak punya uang, tiba-tiba Mas Agus, Pak Wakif, Wahyu dan sebagainya datang bawa ambulan gratis, dijunjung, dipejeti, Masya Allah. Itu kan merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai, ya, yang tidak ternilai. Wis ngenteni suwi, pengobatannya lama, ditunggu, diantar sampai rumah. Nah ini kan sebuah kebaikan yang menurut hadis ini adalah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini harus menjadi motivasi kita. Bagaimana supaya sekecil apapun menurut orang ya, bisa jadi perbuatan itu kecil di mata manusia tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keikhlasan dan kemauan kita. Nah, ini hadis-hadis yang menjadi motivasi buat kita. Nah, ini kita perlu mencari berbagai macam hadis, dalil, ayat supaya kita semangat. Orang zaman dahulu Pak, kalau lemah sholat, lemah ngaji, lemah belajar, lemah berbuat baik, itu datang ke orang-orang baik minta, "Yi, aku ceramahono supaya aku gelem infak, supaya aku gelem sinau," dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya rambu-rambu Pak ya. Setelah kita mempunyai motivasi ini, setelah kita mengerti berbagai macam hal ini, maka kita harus ingat sebagai manusia kita itu menjadi bidikan setan. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam neraka menemani mereka. Ada beberapa penyakit, beberapa amalan yang membuat kita itu tidak akan bisa masuk surga meskipun sebanyak apapun. Yaitu apa? Penyakit hati. Bapak Ibu, kita harus sadar, dimanapun profesi kita, ya, siapapun kita,
kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya penyakit hati. Ada yang penyakit hatinya itu seneng, pamer, riak. Ada yang ujub, bangga. Ada yang ngamuang, nesunan, merinan. Ada yang tamak, ya. Senengane iki apa namanya pengen nguasani punya orang lain. Itu namanya penyakit hati. Dan kalau kita tidak bisa sembuh dari penyakit itu, sebanyak apapun amal dohir kita tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga diri kita. Maka di sini kita masukkan menjadi rambu-rambu. Pak, amelaismu bisa? Bisa. Mas Nanda atau Mas Arif hari ini diakui atau tidak menjadi direktur keuangan yang belum ada tandingannya. Karena baru satu yang bisa. Kemudian yang sewu, mudah-mudahan tidak mentang-mentang, wah aku ki paling pinter nih kene. Ora ono sing iso ngenteni aku. Maka dia mengajukan jaluk tambahan gaji segini dan kerjone sak karepe dhewe. Karena apa? Merasa yang dibutuhkan. Nah, ini bisa jadi menjadi apa? Indikator daripada adanya penyakit hati. Begitu juga fundraising, rumangsa paling akeh apanya? Paling banyak linknya, paling banyak hasilnya, wah mengajukan berbagai macam tuntutan. Mungkin juga driver paling cepat, paling dan sebagainya, kemudian merasa wah ini jamaah ini sama aku respect banget, semuanya njaluk aku diantar pas wahyu wae, diantar Mas Wahyu wae. Maka ini kalau tidak kita jaga, ini akan bisa menjadikan hati kita menjadi kotor sehingga kita akan menjadi orang yang tidak bermanfaat sebanyak apapun amal perbuatan kita. Di hadis ini Pak, ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Satu siapa? Orang yang hafal Quran Pak. Hafal Quran angel Pak. Saya kira di sini belum ada yang hafal Quran. Orang hafal Quran itu butuh waktu dan semangat yang luar biasa. Tapi meskipun demikian dia bisa menjadi orang yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kapan itu? Ketika dia niat hafal Qurannya supaya dianggap sebagai Masya Allah kayak kok pinter yang ngono, apal kabeh, imam gak tahu lali, suaranya apik ngono. Pujian orang itu membuat dia bangga bahagia. Meskipun dia mengatakan aku ora niat golek ngono, tapi penyakit hati saya katakan itu bisa menjangkiti siapa saja. Berikutnya orang yang infak. Nah ini para fundraising di samping sregep jigui duwite paling tidak harus mengedukasi. Pak, ojo anu yo istilahnya jangan sampai merasa bangga. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kita menjadi orang yang akan pertama kali dilempar dalam neraka dan yang ketiga orang yang berjihad fi sabilillah. Oke. Kemudian berikutnya Mas. Setelah kita mengerti ini semua, maka spirit amelaismu itu apa? Ini saya menukil dari perkataan Imam Malik mengatakan begini Pak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagi amalan-amalan di antara hamba-hambanya sebagaimana membagi rezeki. Perkataan ini ada dalam bukunya Al-Istidhkar, juz 6. Ya, saya punya bukunya alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian bawahnya ini perkataan saya sendiri Pak, bukan perkataan Imam Malik. Ya. Ibadah itu bermacam ragamnya. Ada sholat, ada puasa, lagi Pak, ada sedekah, ada membaca Quran, dan macam-macamnya. Perbedaan amal ibadah adalah keniscayaan dalam hidup. Kita saja sendiri, di antara kita saya yakin ada nek kon poso sunah, bote ra karuang. Tapi nek kon sholat sunah, sregep. Ada yang wes gak tahu poso sholat sunah, gak tahu poso sunah, gak tahu sholat sunah, tapi tadi itu mengamalkan hadis yang pertama, menyantuni orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda yang tidak mampu disantuni. Nah ini kan sama. Maka menjadi amil adalah salah satu usaha kita untuk menjadi hamba Allah yang bermanfaat
dengannya kita berusaha membangun kejayaan Islam dan meniti jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu, di Layismu ini mulai dari Dewan Syariah, badan pengawas, badan pengurus, sampai apapun, semuanya mempunyai peran yang sama dan semuanya akan mendapatkan nilai yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala jika ya ini kita niatkan untuk beribadah. Maka tidak ada yang sepele di Layismu ya. Yang fundraising merasa paling berjasa soalnya sing ngumpulke duit, tidak boleh begitu. Nanti masuk kategori penyakit hati. Oke. Kemudian yang berikutnya, Mas. Setelah spiritualisme, maka ini yang terakhir, Pak. Yang ke Muhammadiyahnya. Mengapa bermuhammadiyah? Mengapa harus menjadi amil di Layismu? Karena apa? Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah Islam dan sosial dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, berorganisasi atau beramal jama'i bukanlah sesuatu yang haram dan tidak termasuk hizbiyah selama tetap menjaga keobjektifan dalam bersikap. Dan yang ketiga, di antara indikator hizbiyah atau kelompok fanatisme golongan adalah menjadikan organisasi atau kelompok atau pemikiran atau gurunya sebagai tolak ukur kebenaran. Nek ora guruku sing ngomong, ora tak rungokke, ora tak percaya. Atau kebenaran hanya diukur dari kelompoknya dan tidak mau menerima perbedaan atau tidak mau mendengar pendapat orang lain dan merasa paling benar. Yang keempat, hizbiyah atau fanatisme golongan bisa terjadi pada siapa saja, anggota kelompok, pada kelompok, yayasan, seorang murid pada gurunya, seorang jamaah kepada kiainya atau yang lain. Dan yang kelima, sumber utama dalam dakwah Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus soleh dan mempertimbangkan gagasan-gagasan baru yang mencerahkan. Dan berikutnya, dalam ijtihad fikih ya, Muhammadiyah menjadikan pendapat sahabat ulama sebagai bahan pertimbangan sekaligus literatur. Jadi tidak betul lah kalau ada orang mengatakan Muhammadiyah ki ora tahu berkiblat pada sahabat, tidak mau mengikuti perkataan ulama, tidak ya. Di Masjid Darussalam sudah sering kita adakan kajian, hampir semua yang ada di HPT itu semuanya adalah merupakan perkataan para ulama mazhab yang keempat, bukan perkataan para ulama-ulama tarjih Muhammadiyah. Bukan, hanya saja tidak diikutkan ini mazhab siapa, tidak begitu. Berikutnya Mas. Nah, kemudian dalam masalah akidah atau teologi, secara de facto Muhammadiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lebih mendekati kepada Salafiyah. Ini perkataan siapa? Ustadz Zunahar Ilyas. Maksudnya apa dalam akidah lebih mendekati kepada Salafiyah? Tidak banyak menggunakan logika, Pak. Dalam akidah Muhammadiyah tidak banyak menggunakan logika. Apa adanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang menggunakan logika, ilmu filsafat itu namanya Asy'ariyah. Berikutnya Mas. Ya. Ini Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah yang selalu berpegang teguh kepada perkataan sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya tanpa merubah, menambahi atau menghilangkannya. Adapun Asy'ariyah adalah percampuran antara Ahlus Sunnah dengan ahli kalam filsafat yang muncul setelah generasi sahabat dan tabi'in. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya Asy'ariyah itu adalah yang membatasi tauhid hanya dalam rububiyah, yang mengatakan sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Ini masuk dalam ranah Asy'ariyah.
Ya. Jadi kalau salafiyah atau akidahnya kebanyakan orang Muhammadiyah itu adalah mengatakan misalnya yadullahi fauqa aidihim. Berarti Allah yang mempunyai tangan. Akan tapi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan makhluk. Ya, tidak sama dengan apa? Makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam masalah Al-Qur'an, apakah makhluk Al-Qur'an apakah makhluk atau ucapan Allah? Masalah iman, masalah takdir, Asy'ariyah banyak terpengaruh dengan ilmu-ilmu filsafat. Dalam banyak hal, Asy'ariyah lebih mengedepankan akal. Kemudian seberapa banyak, ini yang paling penting Pak, seberapa banyak perselisihan antara Asy'ariyah dan Ahlussunnah dalam hal-hal pokok tentang akidah tidak sepantasnya ya mengkafirkan atau menganggap mereka sesat semuanya. Dan yang penting belum ada dari generasi salaf yang mengkafirkan mereka. Jadi Bapak Ibu, ini satu hal yang barangkali menjadi jelas antara MU atau MD dengan NU Newcastle United ya. NU Newcastle United itu secara terus terang mengatakan bahwasanya kami adalah Asy'ariyah. Mungkin Pak Lili kalau mengikuti perdebatan di MUI, mereka secara terus terang mengakui Asy'ariyah. Dan lawannya yaitu orang mengatakan Ahlussunnah itu sekarang namanya diganti dengan Wahabi. Namanya diganti dengan Wahabi. Jadi asal usulnya perkataan antara Wahabi dan Ahlussunnah, Wahabi itu adalah MD misalnya atau lainnya, Ahlussunnah adalah Asy'ariyah NU, ini karena perbedaan di antaranya dalam masalah asma wa sifat. Kalau orang MD atau MU kok meyakini misalnya dalam surat apa ya, An-Naba, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Nanti pada hari kiamat Tuhanmu akan datang bersama malaikat berombong-rombongan. Nah, Ahlussunnah yang asli, yang bukan Asy'ariyah atau yang disebut Wahabi atau dalam di sini ada Muhammadiyah, itu mengatakan Allah ya datang. Cuman datangnya itu rasa dibayangke, piye ra usah, iku urusan Gusti Allah. Ora usah dicari piye-piye ra perlu. Ora tekan utekmu. Tapi kalau Asy'ariyah mengatakan ora datang ke maksudnya ya Allah berkuasa pada hari itu, Maliki Yaumiddin itu. Nah, ini yang menjadi akar perbedaan sehingga Bapak Ibu ujungnya apa? Banyak ibadah-ibadah Ahlussunnah yang terkontaminasi dengan filsafat atau Asy'ariyah ini banyak menggunakan akal. Oke kita AP dilaksanake. Kalau yang MD atau yang Ahlussunnah yang di sekarang capnya ganti Wahabi itu kan tidak nek ketoke kok ora ono perintahe ya ora dilaksanake. Ini perbedaannya di situ. Nah, hanya saja Bapak Ibu yang Ahlussunnah yang ora terkontaminasi dengan akal pikiran tadi itu terpecah, Pak. Ada yang galaknya luar biasa, yang orang bilang sekarang ini menamakan dengan kelompok tertentu. Pokoknya nek ora podo ora. Pokoknya nek ora sing ngomong ustadku ora tak rungokke. Pokoknya nek ora ngono berarti sesat, bid'ah, kafir. Nah, kebetulan di Muhammadiyah ini agak lebih moderat. Termasuk menyikapi masalah apa? Masalah maulid. Apabila maulid itu dianggap ibadah yang dengannya diharapkan mendapatkan pahala, Muhammadiyah dalam fatwa tarjihnya mengatakan tidak, itu bid'ah berarti. Maka di buku Fatwa Tarjih Muhammadiyah Pak dijelaskan banyak hal-hal yang dalam syair-syair berjanji itu yang mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Bani Israel mengkultuskan Isa ibnu Maryam. Ada Pak dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini punya sikap yang jelas, tapi menyikapi orang yang berbeda tidak terlalu
galak-galak banget. Mengapa? Karena memang kesalahan yang kita anggap salah itu tidak layak harus sampai dikafirkan. Ini Nasir bin Abdul Karim ini adalah orang bilang termasuk pembesarnya ulama Saudi, kibar ulama Saudi, Pak. Ini saya nukil dari bukunya Kaidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 76. Kalau orang bilang Wahabi, ya, orang bilang Wahabi. Oke, berikutnya Mas. Sekarang masalah akidah selesai. Sekarang masalah fikih Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah adalah sebagaimana fikih pada umumnya. Tetapi seperti halnya fikih-fikih yang ada, tentu ada perbedaan di sana sini dengan fikih yang lain. Bapak Ibu, dulu awal-awal saya masuk di Darussalam tahun 2004, itu para ustadz kita itu juga berseberangan. Ada yang kekeh, yang ibadahnya tidak sesuai HPT, jangan sholat di Darussalam. Nah, sebagian lagi mengatakan HPT itu bukan mazhab, jadi tidak layak untuk dijadikan alat untuk mengatakan orang itu bukan Muhammadiyah atau tidak Muhammadiyah. Nah, gandeng yang berdiskusi itu para kiai sepuh, maka kita mendengarkan saja. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama kita di pimpinan pusat itu di HPT pun banyak mengalami perubahan. Contohnya masalah salam. Kalau di HPT itu kan salamnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di HPT. Kemudian di HPT yang berikutnya, yang terbitan terakhir, mengakomodir boleh juga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu dulu yang diperdebatkan oleh para kiai kita. Artinya apa? Berarti ini Muhammadiyah itu fleksibel. Kapan datang dalil yang lebih kuat, itu boleh digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah bagi Muhammadiyah, perubahan-perubahan keputusan-keputusan yang lain adalah hal yang biasa, termasuk dalam hal fikih, asalkan berkesesuaian dengan sumber utamanya, yaitu Al-Quran. Termasuk Bapak Ibu kalau yang pernah membaca buku Sifat Sholat Nabi karyanya Muhammad Syakir Jamaluddin, itu ada beberapa hal yang berbeda juga dengan HPT, tapi tidak masalah. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya Mas, yang terakhir mungkin ini. Muhammadiyah itu akan terus-menerus melakukan kajian, baik itu di bidang ibadah khusus dan akidah ataupun di bidang ibadah sosial. Ini termasuk Lajis ya. Di Muhammadiyah itu ada prinsip tanawu fil ibadah atau keragaman dalam beribadah. Tanawu itu artinya apa? Pluralitas sepanjang ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun kadang juga ada yang satu keputusan organisasi. Misalnya tentang sholat tarawih. Di HPT kita itu sholat tarawih adalah 4, kemudian terus 3. Tapi di ulama-ulama Muhammadiyah juga ada yang mengatakan mempraktekkan bahkan 2, 3. Ada yang 2 terus 1. Dan itu tidak masalah di Muhammadiyah. Itu tidak masalah di Muhammadiyah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bermuhammadiyah ini bukan beragama. Jadi jangan pesimis kalau dikatakan Muhammadiyah itu tidak sunnah. Sunnah Pak. Semua yang menjadi dasar kita beribadah itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Hanya saja cara menyikapi kita kepada orang yang berbeda itu tidak segalak orang-orang zaman dahulu atau orang-orang yang sekarang. Nah, kayaknya ini sudah terakhir. Demikian, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas hampir 1 jam ya. Saya rasa sudah cukup ya apa yang perlu saya sampaikan terkait dengan al-Islam dan
kemuhammadian. Harapannya Bapak Ibu semua kita ini menjadi amil yang betul-betul bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Pak, jangankan 3,5 miliar, Pak. 5 miliar insya Allah gampang, Pak. Ya, gampang, ya kan? Asalkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, Pak. Contohnya apa, Pak? Contohnya Allah itu kan sudah ridho kepada keluarganya Imron. Imron punya anak, kemudian namanya siapa, Pak? Maryam. Allah sudah ridho kepada cara Imron mendidik anaknya, kemudian menjadi orang yang solehah. Kemudian kalau Allah sudah ridho, Allah itu bisa punya kekuasaan menciptakan sesuatu tanpa ada sebab. Buktinya apa? Maryam bisa melahirkan Isa tanpa ada ayah. Jadi alam ini kan ada hukum sebab akibat. Allah lah yang menciptakan sebab dan Allah juga yang menciptakan akibat. Tapi Allah juga yang berkuasa. Orang atau kita menciptakan sebab, melakukan sebab, tapi enggak ada akibatnya. Wes sregep, nandur pari, pengpengan, kudune hukum sebab akibat. Nek wis ditandur, wis dirabuk, panen. Tapi ini karena kuasanya Allah tidak menciptakan akibat. Tapi ada juga, Pak, orang yang tidak berbuat apa-apa, orang melakukan sebab tapi ada akibatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita. Nabi Zakaria melahirkan, istrinya melahirkan umur berapa? Sudah tua. Yang pas hari itu sudah bahasanya sudah menopause. Sudah menopause Zakaria sampai, ya Allah, bagaimana mungkin aku melahirkan, aku bisa istriku melahirkan, istriku wis tua, aku ya kok ngene katanya. Kata Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Maka kita semua amil mulai dari yang atas secara struktural, bukan atas secara manfaat, struktural, maka kita harus punya semangat bagaimana supaya Allah itu ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, Pak, gampang, jangankan 3,5 M, 5 M gampang. Allah akan menumbuhkan semangat berinfak, berzakat kepada para muzaki, kepada lajismu. Tapi kalau Allah sudah tidak ridho, mungkin kita orientasinya sudah berubah. Ya sudah, mbok peng-pengan ngadake gatere, ngadake apa, orang Allah sudah. Karena Allah lah yang berkuasa. Jadi sebagaimana juga kita, marilah kita selalu bersama-sama tujuan kita mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas pemaparan materi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, saya utamanya, kemudian untuk laismu secara umum, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Tafrikan LC Magister Hukum yang telah menyampaikan materi tentang Al-Islam, Kemuhammadian dan peran laismu dalam pemberdayaan umat. Kita buka termin pertanyaan ya Ustadz ya. Monggo kita buka termin pertanyaan. Sinten ingkang badhe tanglet. Monggo lho mboten saling semlingsem. Tetap semangat. Jangan ngantuk. Masih ada materi dari Ustadz Kusnadi. Mas Agung? Mungkin dari KL? Driver?
Ayo Mas Wahyu. Oh iya Mbak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ustadz, saya Kurnia dari KL Lazismu Meranggen. Mau tanya Ustadz terkait ridho Allah. Bagaimana caranya mendatangkan ridho Allah secara berjamaah? Apakah cukup menjaga hati dan niat atau bagaimana? Karena kan kita itu kan bareng-bareng ya Ustadz. Kadang secara pribadi masih mengusahakan oke lah belajar menata hati, menata sikap dan lain-lainnya. Tapi bagaimana kita mendatangkan ridho Allah itu dengan cara berjamaah. Jadi tidak hanya kita pribadi, teman-teman yang lain pun juga ikut merasakan untuk menjaga agar hati kita diniatkan untuk Allah gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Pak Asmuri, Pak Cahyono. Tulis. Ya, satu terlebih dahulu. Monggo Ustaz. Ya. Tentang bagaimana cara kita menjaga atau mendapatkan ridha Allah secara institusi. Ya. Barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak lupa. Kita tidak lupa institusi terkecil itu adalah keluarga kita. Ya Pak? Keluarga kita. Ketika seorang sudah berkeluarga, di situ ada suami atau ada istri, maka di situ ada komponen-komponen yang harus dijaga oleh kedua suami istri itu. Suami juga harus menjaga hal-hal yang menjadi kewajibannya. Kewajibannya suami diantaranya apa yang paling pokok? Menjadi pemimpin. Pemimpin itu ya di samping ngakon tapi juga ngopeni. Ngakon tok atau ngopeni, nah ketunggale katanya. Nah, selain itu kata Allah ya, dalam sebuah hadis juga dikatakan ada sikap para suami yang apabila dilakukan itu akan mendatangkan kemurkaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ketika suami itu ora tahu ngileke istrinya. Atau suami itu tidak pernah ya menegur istrinya ketika melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya keluar dari rumah tidak menutup aurat. Kalau suaminya kok ridho saja, santai saja, tidak ada perasaan bersalah dan tidak ada menegur istrinya, maka ini jelas akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berarti Allah tidak ridho. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri mempunyai hak tapi juga mempunyai kewajiban kepada suaminya. Di antara kewajibannya apa? Mengingatkan suaminya untuk mencari sesuatu yang baik. Nah, begitu juga dalam instansi lahismu kita. Maka ada Dewan Syariah. Bagaimana Dewan Syariah itu bekerja sebaik mungkin, program-program yang dibuat oleh bagian program itu tidak melanggar syariat. Misalnya, kalau tadi dikatakan di Layisnu bisa menghimpun dana zakat infak 1 bulan 1 miliar, tapi lebih banyak digunakan untuk misalnya membangun berbagai macam fasilitas-fasilitas umum. Nah, meskipun terlepas dari khilaf ulama
makna sabilillah itu apakah hal-hal seperti itu atau yang lainnya, tapi Dewan Syariah harus bertanggung jawab dengan disiplin ilmunya. Selain itu misalnya, Dewan Syariah juga harus berani memberikan hal-hal yang sifatnya itu fatwa atau kajian dan lain sebagainya. Begitu juga Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan lain sebagainya. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita dapatkan secara berjamaah itu jika amar ma'ruf nahi mungkar itu kita tegakkan. Misalnya di Layismu alhamdulillah ada audit yang sifatnya bukan hanya internal tapi eksternal. Setidaknya ini ya menjadi pengawas ya, secara formal terhadap direktur keuangan. Ora sakarepe dhewe gawe nota palsu, gawe pengeluaran palsu. Jadi singkatnya kalau ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan dalam instansi kita, maka jangan sungkan-sungkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ada kawan kita barangkali yang melanggar kesepakatan harus diilekke, Pak. Jangan terus yang diilekke malah wong kok riwil wae, ribut wae. Enggak, Pak. Hari ini kita itu butuh orang bilang apa ya? Suhbah solihah. Butuh orang-orang yang mau menegur kita, mau ngilekke kekurangan kita, mau nunjukke kelemahan kita. Butuh itu, Pak. Hari ini tuh banyak orang yang golekku sing menurut kesenangannya dia. Orang kalau ngilekke, menegur kekurangan kita, kesalahan kita secara materi, dia nggak dapat apa-apa, Pak. Justru mungkin dia malah akan dibenci, akan digunjing, akan dijauhkan, akan disikapi macam-macam. Tapi ketika dia itu berani seperti itu, berarti dia insya Allah niatnya betul-betul baik. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab kenapa Allah itu melaknat orang-orang Yahudi itu karena hari ini orang ada yang menegur temannya berbuat tidak baik, ditegur. Besoknya yang ditegur ini ora berubah, yang negur malah melu-melu. Akhirnya apa? Sak kampung malah jadi kurang baik semua. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar ini harus ada dalam instansi kita, baik keluarga maupun Layismu. Dengan demikian insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita. Dan tentunya yang negur juga harus delok-delok prehne pas ono wong wakeh, wah diwamu geng kita paling berkuasa direktur jadi misalnya pas Sare pakai lapo diwamu ngarepe BP. Wah. Nah ini juga tidak betul. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada etikanya. Bagaimana orang yang kita tegur ketika melakukan kesalahan itu, teguran kita tidak membuat dia melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Ya. Jangan sampai teguran kita membuat dia melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Begitu juga perintah kita. Ada satu orang itu tidak pernah sholat sunnah, ditegur dengan cara yang berlebihan, akhirnya marah gak tahu sholat wajib. Nah ini bahaya. Maka ada namanya fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Makatan Mbak Kurnia. Dilanjut Bapak Aswuri. Yes, nun sewu Pak Ustadz Afrikan. Ada dua pertanyaan Pak untuk kami. Yang pertama masalah ikhlas. Ikhlas itu memang mudah diucapkan tapi sulit. Bagaimana trik-triknya Pak supaya ikhlas? Karena Allah wa ma umiru illa liya'buduna mukhlishina lahuddin. Jadi semua kegiatan kita itu diterima asalkan dengan ikhlas. Ini yang sulit. Gremeng saja sudah ada ikhlas Pak. Yang kedua masalah khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk itu juga sulit.
bagaimana trik-triknya Pak Ustadz untuk diri kami terutama, piye bisanya sholat kita ini khusyuk. Karena salah satu faktor utama diterimanya sholat itu adalah khusyuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada salah seorang ulama mengatakan begini, ketika kita itu tidak bisa merasakan kenikmatan kita dalam beribadah, maka itu berarti kita ada hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, kemungkinan amal-amal baik kita itu banyak yang kita pamerkan, Pak. Yang kedua, banyak hal-hal tidak baik yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Saya ulangi, apabila kita membaca Quran, sholat, atau apapun kok merasa tidak bisa nikmat, ijah gersang, ijah apa, berbuat baik bar ya meri, misalnya ini yang sering terjadi keluarga ya, kae aku sing bolak-balik ngrumati bapak, wong kae rak tau ngrumati padahal podo-podo anake. Nah, biasanya seperti itu karena dua sebab tadi, Pak. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita florkan, yang kita ungkapkan, sehingga sedikit sekali atau mungkin bahkan tidak ada kebaikan yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Yang kedua, mungkin banyak kejelekan yang kita lakukan dan sering, dan kita melakukan kebiasaan sembunyi-sembunyi, hanya kita dan Allah yang ngerti. Wong ngertine kayak Ustadz Afrikan, kayak alim wonge, pinter ceramah. Tapi mungkin banyak hal-hal yang tidak baik yang kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Maka itu yang menyebabkan kita merasa kurang khusyuk, kurang nikmat dalam beribadah. Ini perkataan Ibnu Qayyim, perkataan para ulama-ulama yang lain, Pak. Ini sedikit saya ceritakan, Pak. Mungkin pernah saya ceritakan di mana, mungkin saya lupa. Jadi waktu itu di daerah namanya Irak atau Syam. Itu kekeringan yang hebat, Pak. Kekeringan yang hebat sampai berhari-hari sehingga tanaman pada mati, hewan-hewan pada nggak bisa minum. Ulama-ulama gede, mungkin punggawa-punggawa, syekh-syekh yang ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ngumpulkan jamaahnya di halaman, Pak, siang hari. Sholat istisqa, berdoa. Sampai malam itu hawanya masih panas. Tidak ada hujan, tidak ada mendung, tidak ada apa. Nah, ini yang cerita ulama juga. Kemudian dia mengatakan, kemudian saking panasnya aku pulang. Omahe wis dikunci, dia tidur di masjid. Leleh, saking panasnya dia seakan-akan matanya terpejam. Kemudian dia ada salah seorang yang masuk ke dalam masjid itu. Orang itu lingak-linguk, dilihat enek wong pura ya. Begitu enggak ada orang satu, tak wis tidur, kemudian dia terus sholat, dia berdoa, Pak. Doanya apa? Doanya, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Engkau telah mendengar, engkau telah melihat hamba-hambamu meminta hujan, ya Allah. Tapi engkau belum menurunkan hujan, ya Allah. Atas rahmatmu, turunkanlah hujan, ya Allah. Selesai orang ini berdoa, keluar dari masjid, langsung hujan, Pak. Langsung hujan. Hujan semua, langsung hujan. Kemudian orang ini lari. Begitu hujan, yang tadi pura-pura tidur itu langsung bangun. Dilihat, wah, sopo kae? Oh, kayak Pak Cahyono mungkin. Ditutke, Pak. Ditutke ke rumahnya sampai masuk ke rumah. Kemudian begitu masuk ke rumah, oh, rumah itu. Kemudian besok paginya dia mendatangi rumah itu, Pak.
Datang ke rumah itu, kemudian dia terus nemui. Ternyata orang itu adalah budak. Budak. Budak zaman dulu kan ono regone Pak nggih. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Dia ini regone paling murah Pak, Rp100. Rp100 Pak. Kemudian orang itu pengen beli sama jaganya. Pak, aku pengen beli budakmu. Wah, sing duwe, lu kamu kok beli budak ini, rugi. Ora iso apa-apa tenan wis. Kon kerja ya ora iso, kon apa ora iso, ora iso apa-apa. Ora apa-apa. Mbak dol piro? Didol melebihi budak nyampat itu harganya 5.000, dibeli 5.000, Pak. Setelah dibeli perjalanan, budak tadi tanya, Pak, kamu ngopo kok tuku aku 5.000? Katanya orang cerita, aku tadi malam pas aku turun-turun yang masjid, aku ndelok uang mlebu musola masjid, kemudian dia berdoa minta hujan, kemudian Allah turunkan hujan, dan aku ndelok itu kamu, katanya. Kata orang tadi, bukan aku. Iya kamu, loh persis rambutnya keriting dan ini bentuknya pendek, ya Pak, betul Pak. Wih keriting, pendek, weli pokoknya lah. Kon kerja ngangkat abot ora kuat itu. Betul kamu yakin saya, kata budaknya. Kata ulama tadi, iya yakin aku kamu. Oh ya sudah, kalau gitu aku tak izin sebentar, katanya. Begitu izin dia masuk masjid, sujud, sholat. Dia berdoa, ya Allah, wahai yang mengetahui segala rahasia. Rahasiaku sudah terbongkar ya Allah. Jangan engkau siksa aku ya Allah. Begitu dia habis berdoa seperti itu, dia terus meninggal Pak. Artinya apa? Artinya berarti dia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit hati. Maka sekali lagi, kalau kita ingin merasa tidak khusyuk ibadah kita, ngaji ya ora ono hasile, sholat ya ora ono hasile, maka periksa dua itu Pak. Nggih, sugeng rawuh Pak. Periksa dua hal itu. Barangkali banyak kebaikan-kebaikan yang kita yang ingin diketahui orang lain. Yang kedua, mungkin banyak juga kejelekan-kejelekan yang kita sembunyikan dari orang lain tapi tidak kita sembunyikan dari Allah. Tidak bisa kita sembunyikan dari Allah. Ini dua hal. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelecut bagi kita semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Jika Allah sudah ridho, sekali lagi Allah akan bisa, ya, Allah pasti bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Mekaten Bu pembawa acara yang saya sampaikan. Mekaten Pak Haji Asfuri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Tafrikan yang telah menyampaikan materi pertama ini. Saya ucapkan